Itu at-tafrid fi amalil yaumi wal lailah, menyepelekan atau melalaikan amalan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ini kita bisa bertemu kembali di channel Jalan to Jannah. Dan insyaallah hari ini kita akan membahas tentang satu tema, yaitu at-tafrid fi amalil yaumi wal lailah, menyepelekan atau melalaikan amalan sehari-hari. Kita semuanya hidup di dunia, tujuan utama kita adalah tentu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian. Artinya kita ibadah sepanjang masa. Dan yang namanya kematian kalau kita lihat bisa datang kapanpun. Kata Allah di dalam Al-Quran, ketika kematian datang maka tidak ada yang bisa mengakhirkan dan tidak bisa juga ada yang mendahulukan. Ini menunjukkan bahwa kematian bisa datang kapanpun. Dr. Sayyid Muhammad Nuh di dalam kitabnya Afatun alat Tariq, beliau menyebutkan di antara penyakit yang akan berbahaya harus kita jauhi adalah penyakit at-tafrid fi amalil yaumi wal lailah, yaitu satu penyakit meremehkan, menyepelekan satu amalan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Apakah yang dimaksud dengan at-tafrid fi amalil yaumi wal lailah? Kalau kita berbicara tentang at-tafrid, tafrid itu adalah artinya mengurangi atau menghilangkan, ya. Atau yang namanya tafrid itu adalah menghilangkan sebagian perkara hingga tidak utuh lagi. Ini namanya at-tafrid. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat ke-56, "Antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah." Supaya jangan ada orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Di sini diungkapkan ma farrattu, artinya at-tafrid, dia melalaikan atas menunaikan kewajiban yang telah Allah berikan kepada dia. Wa in kuntu laminas sakhirin, sedangkan aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang amalul yaumi wal lailah, aktivitas malam dan siang, artinya aktivitas sehari-hari, maksudnya adalah kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita, sehingga kewajiban-kewajiban ini harusnya kita jaga, ya. Dan orang tersebut justru kaitan dengan kewajiban yang wajib dijaga, tapi dia meninggalkan kewajiban tersebut. Maksudnya adalah mengurangi kewajiban-kewajiban yang mesti dipikul siang dan malam, baik itu bersifat duniawi ataupun bersifat ukhrawi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau kita berbicara tentang at-tafrid fi amalil yaum wal lailah, jadi adalah mengurangi atau menghilangkan bagian-bagian peribadahan hingga tidak utuh lagi yang harusnya semestinya utuh. Hal ini kenapa terjadi? Bisa jadi karena kelalaian, bisa juga karena meremehkan. Contoh, ketika azan berkumandang, dia masih tertidur pulas. Tidur di waktu sholat itu termasuk at-tafrid fi amalil yaumi wal lailah, meremehkan atau melalaikan amal-amal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Atau mungkin orang tidak melaksanakan amalan sunnah padahal dia mampu untuk melaksanakan amalan sunnah tersebut. Atau bisa jadi dia punya kesalahan tapi dia tidak pernah merenungkan kesalahan-kesalahan tersebut. Itulah yang disebut dengan at-tafrid fi amalil yaumi wal lailah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang penyakit ini, tentu tidaklah sebuah penyakit kecuali di situ ada sebab-sebabnya. Apa kira-kira sebab orang terjerumus kepada penyakit ini?
Sehingga ketika kita tahu penyakit ini, sebabnya apa, maka kita bisa menghindari sebab-sebab ini. Yang pertama adalah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebab orang terjerumus kepada penyakit ini, at-tafritu fi amalil yaumi wal lailah, adalah at-tadannus bil ma'siyah, mengotori diri dengan kemaksiatan, atau dia terjerumus kepada kemaksiatan, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Kalau kita berbicara kaitan dengan penyakit ini, sebab pertama adalah ketika seseorang terjerumus kepada kemaksiatan. Wabil khusus adalah ketika berbicara tentang as-saghair, dosa-dosa kecil. Ketika orang menyepelekan dosa kecil, maka biasanya dampaknya adalah dia akan menyepelekan amal-amal kehidupan sehari-hari dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Asy-Syura, ya, di dalam surat Asy-Syura di ayat ke-30 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma as'abakum min musibah," dan apa saja musibah yang menimpa kamu, "fabima kasabat aydikum," maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. "Wa ya'fu an katsir," dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Kalau kita melihat kaitan dengan ayat ini, para salafus saleh sering menjelaskan kaitan dengan ayat ini. Di antaranya adalah apa yang pernah disampaikan oleh salafus saleh kaitan dengan dampak maksiat, dampak dosa yang dilakukan adalah dampaknya bisa jadi kita sulit untuk melakukan amal harian kita, kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, sehingga para salafus saleh dahulu mewanti-wanti tentang dosa ini. Al-Imam Ad-Dhahhak beliau pernah mengatakan, "Ma na'lamu ahadan hafidhal Qur'ana summa nasiyahu." Tidaklah kami mengetahui seseorang yang menghafal Al-Quran kemudian dia melupakan Al-Quran tersebut, illa bidzanbin, kecuali kata beliau karena dosa yang dilakukan. Kemudian Al-Imam Ad-Dhahhak membaca surat Asy-Syura ayat ke-30 ini, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Maka kata beliau, summa yaqul, Al-Imam Ad-Dhahhak mengatakan, "Wa ayyu musibatun a'dhamu min nisyanil Qur'an," dan musibah apa yang lebih utama daripada melupakan Al-Quran. Ini ketika kita berbicara tentang ini, maka Nabi SAW mengatakan, "La yusibu 'abdan naqbatan fama fawqaha aw dunaha illa bidzanbin wa ya'fullahu anhu aktsar." Ini kata Rasulullah SAW, tidaklah satu musibah menimpa seorang hamba, ya, kecuali karena dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan Allah banyak memaafkan kaitan dengan bab ini. Kalau kita berbicara tentang ini, banyak sejarah-sejarah, ya, atau ungkapan para ulama ketika dampak dosa ini sangat besar buat kita semuanya. Contohnya adalah Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau salah seorang generasi tabi'in. Pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Abu Sa'id," wahai Abu Sa'id, maksudnya wahai Imam Hasan Al-Basri, "Inni abitu mu'afa," saya di malam hari dalam keadaan sehat walafiat. "Wa ahabbu qiyamul lail," saya mencintai salat malam. "Wa a'iddu tuhuri," dan saya sudah menyiapkan untuk bersuci, sebelum tidur saya wudhu terlebih dahulu, artinya mempersiapkan diri untuk bisa bangun di malam hari. "Fama balala akum," kenapa saya tidak bisa bangun malam? Apa coba ungkapan beliau? "Dzunubuka qayyadatka," dosa-dosamu itulah yang telah mengikatmu sehingga kamu tidak bisa bangun malam. Sehingga Al-Imam Ats-Tsauri, ya, beliau pernah mengatakan, "Aku diharamkan, aku tidak bisa menjalankan qiyamul lail selama 5 bulan. Bidzanbin adzabtuhu," karena satu dosa yang aku lakukan. Jadi saya tidak bisa menjalankan qiyamul lail 5 bulan karena satu dosa yang saya lakukan. Kemudian qila, ditanyakan, "Wa ma dzaka dzamb?" Apa dosa yang kau lakukan? Kata beliau, "Saya melihat orang sedang menangis. Ra'aitu rajulan yabki." Kemudian fakultu fi nafsi, kemudian saya bergumam dalam diri saya. Saya mengatakan dalam diri saya, "Hada mura'un." Orang tersebut menangis karena riya. Karena dosa kecil ini, maka beliau ketika itu tidak bisa menjalankan qiyamul lail. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah bahayanya ketika seseorang terjerumus kepada dosa. Makanya ketika kita melakukan dosa, karena manusia pasti pernah melakukan kemaksiatan, pernah melakukan dosa, maka apa yang harus segera kita lakukan? Yang harus segera kita lakukan adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang pertama. Sehingga betul apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim
bahwa di antara dampak dosa itu adalah hirmanut ta'at, orang dijauhkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang terjerumus kepada penyakit at-tafrid fi amalil yaumi wal lailah adalah at-tawassu' fil mubahat. Dia terlalu melakukan sesuatu hal yang boleh tapi berlebihan. Artinya adalah berlebihan dalam mengamalkan, dalam melaksanakan suatu hal yang mubah. Contoh, ketika dia tidur berlebihan. Ketika dia makan berlebihan. Salah satu contoh sederhana. Ketika bulan Ramadan atau ketika kita saum. Kemudian ketika kita berbuka terlalu banyak makanan yang kita makan. Biasanya kita akan berat untuk menjalankan sholat tarawih. Kenapa? Karena perut kita terlalu penuh. Ini contoh sederhana. Atau mungkin buat teman-teman milenial sekarang, kalau terlalu banyak main game, itu juga kan akan berdampaknya apa? Dia meninggalkan amalul yaumi wal lailah. Atau dia terlalu banyak bermain, maka pasti dia akan melalaikan aktivitas atau amalan harian dia. Makanya betul apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ketika berkisah tentang bahwa seorang syekh yang setiap malam duduk di depan hidangannya. Pada suatu malam beliau berkata, "Wahai murid-muridku, jangan makan terlalu banyak. Karena kalau kamu makan terlalu banyak, maka kamu nanti akan minum banyak. Setelah itu kalian akan banyak tidur dan merasa cemas dikala mendekati waktu kematian." Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah kaitan dengan bab ini. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang menyebabkan seseorang terjerumus kepada dosa, kepada penyakit ini adalah adamu idraqi qimatin ni'am wasabilid dawam. Adalah yang ketiga, orang tersebut adalah tidak mengetahui betapa berharganya nilai nikmat yang telah Allah berikan kepada orang tersebut serta jalan yang berkesinambungan. Artinya nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita, ketika dia tidak menyadari nikmat tersebut, maka orang tersebut bisa terjerumus kepada yang namanya at-tafrid fi amalil yaumi wal lailah. Padahal kalau kita berbicara tentang nikmat, Allah mengungkapkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Ibrahim ayat ke-34, begitu juga dalam surat An-Nahl ayat ke-18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, niscaya kalian tidak akan bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Sehingga ketika dia tidak menyadari nikmat yang telah Allah berikan yang begitu banyak kepada orang tersebut, akhirnya apa? Akhirnya dia lalai kaitan dengan at-tafrid fi amalil yaumi wal lailah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang lalai terhadap nikmat, dia lupa terhadap nikmat yang Allah berikan, berarti ujung-ujungnya adalah dia tidak bersyukur. Dan di antara bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ketaatan yang harus kita lakukan adalah kita selalu menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Menjalankan amalan-amalan sunnah yang telah Allah dan Rasul perintahkan kepada kita. Sehingga ketika dia menyadari nikmat yang Allah berikan, maka dia akan bisa menjalankan ibadah dengan baik, sehingga penyakit ini akan jauh dari orang tersebut. Ini kalau kita berbicara tentang penyakit ini. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adzkurkum." Hendaklah kalian mengingatku, maka niscaya aku akan mengingat kalian. Sa'id bin Zubair ketika menjelaskan ayat ini kata beliau, "Udzkuruni bi ta'ati." Hendaklah kalian mengingatku dengan menjalankan ketaatan kepadaku. "Adzkurukum bi maghfirati." Niscaya aku akan mengingat kalian ketika kalian mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, maka aku akan menambah nikmat tersebut. Tapi kebalikannya, jika kalian ingkar, maka sungguh siksaku sangat pedih. Sehingga cara bersyukur adalah dengan berdisiplin dalam amal ibadah sehari-hari. Itu adalah caranya bersyukur kepada Allah. Sehingga ketika dia lupa kepada nikmat yang Allah berikan, maka orang tersebut akan lupa kaitan dengan syukur kepada nikmat yang Allah berikan tersebut. Kemudian berikutnya adalah al-ghaflatu anil hajatu ila amalil yaumi wal lailah. Dia lalai terhadap pentingnya melaksanakan amal harian.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sebab yang keempat. Sebab yang keempat ini adalah ketika dia lalai kaitan dengan betapa pentingnya amal sehari-hari ini. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang amal harian, amalil yaumi wal lailah, aktivitas sehari-hari baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, maka orang-orang yang lalai terhadap ini, maka dia hanya akan mengandalkan kekuatan dia. Padahal sesungguhnya kekuatan kita tidak ada bandingannya dibanding kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita sholat, ketika mendengarkan azan, hayya 'alas shalah, ungkapan kita adalah la haula wala quwata illa billah. Karena kita ini akan kuat tentu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana supaya kita bisa mendapatkan pertolongan Allah? Caranya adalah dengan kita bersungguh-sungguh untuk mengamalkan amalan harian kita. Kenapa? Karena ketika kita serius, kita komitmen, al-muwadhafatu, terus menerus kita menjalankan amalil yaumi wal lailah, maka tastajlibu hadzal aun, maka kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Ankabut di ayat ke-69, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, artinya dia mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan kebaikan-kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan petunjuk dengan jalan-jalan kami. Artinya bukan satu jalan, tapi diberikan jalan-jalan yang sangat banyak. Makanya Allah mengingatkan kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Kalau kita merujuk kepada sejarah, Rasulullah SAW di awal-awal beliau berdakwah, maka ayat-ayat yang pertama kali turun setelah surat Al-Alaq diantaranya adalah surat Al-Muzammil. Kan di dalam surat Al-Muzammil ini sebuah bimbingan, sebuah arahan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana Rasulullah SAW kalau mau sukses, baik itu sukses urusan dakwah, sukses urusan akhirat, termasuk juga urusan dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ini kan aktivitas harian, kita disuruh menjalankan qiyamul lail. Nisfahu aw yanqus minhu qalila, baik itu adalah setengah malam atau kurangi sedikit, artinya sepertiga malam. Auzid alaihi, kalau enggak tambah, artinya 2/3 malam. Kata Allah berikutnya adalah warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Kenapa kita harus melakukan itu? Ini amalil yaumi wal lailah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila, engkau akan menemukan beban yang sangat berat. Artinya bahwa betapa pentingnya amalil yaumi wal lailah, karena kita akan selalu mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan tidaklah seorang hamba selalu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Maka apa kata Rasul dalam apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? Maka kecuali aku, sampai aku mencintai, aku akan mencintai orang tersebut. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta, tangannya adalah merupakan tangan Allah, tangan yang digunakan untuk bekerja akan selalu mendapatkan bimbingan Allah, kaki yang digunakan untuk berjalan akan selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bal innaha hiyallati takunu sababan fi sakinati nafsi wa tuma'ninatil qalbi. Kata Dr. Sayyid Muhammad Nuh, bahkan ketika kita komitmen menjalankan amalil yaumi wal lailah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan kepada diri kita, akan memberikan ketenangan ke dalam hati kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ridho kepada orang-orang tersebut. Lihat contohnya adalah dalam ketika terjadi perjanjian sulhul Hudaybiyah. Maka ketika itu Allah mengungkapkan, laqad radiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin. Id yubayyi'unaka tahta syajarah, ketika mereka berjanji setia, berbaiat di bawah pohon. Itu di daerah ketika perjanjian Hudaybiyah tersebut. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Kata Allah, fa'anzalas sakinah, maka aku turunkan kepada mereka ketenangan. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin mendapatkan ketenangan dalam urusan keluarga, dalam urusan dunia, dalam urusan apapun, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menyepelekan amalil yaumi wal lailah. Karena
penyakit ini sangat berbahaya, sehingga salah satu sebab penyakit ini adalah ketika orang lalai kaitan dengan amalil yaumi wal lailah ini. Kenapa dia lalai? Karena dia tidak tahu betapa butuhnya kita kepada amalil yaumi wal lailah ini. Kemudian berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kelima adalah salah satu sebab kenapa orang terjerumus kepada penyakit ini adalah dha'fut tasawwur as-sahih li haqiqati ajril muwadhafati fi amalil yaumi wal lailah. Lemahnya daya untuk menggambarkan secara tepat terhadap hakikat, terhadap pahala, terhadap apa yang akan dia dapatkan ketika dia disiplin dalam beramal itu. Allah mengingatkan kita di dalam surat Az-Zumar ayat ke-61, wa yunajjillahu alladhina taqaw, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Bima fazatihim, karena kemenangan mereka. La yamassumusu walahum yahzanun. Mereka tidak disentuh oleh azab, yaitu neraka, dan tidak pula mereka berduka cita. Artinya apa? Ketika dia tahu betapa besarnya pahala, betapa besarnya dampak positif al amalil yaumi wal lailah, maka dia tentu tidak akan melalaikan kaitan dengan amal ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adalah berikutnya yang ketujuh, yang keenam, bahwa orang lalai kaitan dengan amalil yaumi wal lailah itu adalah kenapa? Nisyanul mauti wa ma ba'dah min ahwalin wa syada'id. Dia lupa terhadap kematian dan peristiwa yang dahsyat setelah kematian itu. Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis kaitan dengan kematian ini, aksiru dzikri hadimil ladzati al maut. Hendaklah kalian selalu mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Maksudnya apa? Kenikmatan dunia itu akan hilang ketika tiba yang namanya kematian. Maka kita disuruh untuk selalu selalu mengingat kaitan dengan kematian. Masalahnya buat kita bukan kematiannya, tapi madza ba'dal maut. Apa yang perlu kita, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita dapatkan setelah kematian itu. Makanya Allah menggambarkan setelah kematian nanti ada alam barzah, kemudian nanti ada hari kiamat. Ketika berbicara tentang hari kiamat, ya, lihat di dalam surat Al-Hajj, ya, di ayat pertama dan ayat kedua. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, bercerita tentang tentang bagaimana gambaran betapa dahsyatnya hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ya, ketika menggambarkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Allah tidak mengungkapkan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas. Wahai manusia, segenap manusia yang ada di dunia ini. Kata Allah SWT, ittaqu rabbakum, hendaklah kalian bertakwa kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat merupakan goncangan yang sangat dahsyat. Bayangkan, hari kiamat adalah goncangan sangat dahsyat. Saking dahsyatnya Allah menyebutkan, yauma tarawnaha tadhalu kullu murda'atin amma arda'at. Saking dahsyatnya hari kiamat, saking takutnya hari kiamat, seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, maka anaknya tersebut langsung disimpan. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Bahkan seorang wanita yang sedang mengandung, sedang hamil, langsung keguguran. Kenapa? Karena dahsyatnya hari kiamat ini. Wa taron nasa sukara, dan kamu akan melihat manusia. Apa yang dilihat kaitan dengan manusia ini? Sukara. Mereka itu adalah kebingungan. Wa ma hum bisukara, pada sesungguhnya mereka tidak kebingungan. Walakinna adzaballahi syadid, tapi sesungguhnya siksa Allah itu maha pedih. Ini adalah kalau kita melihat gambaran kaitan dengan bagaimana kaitan dengan kehidupan kita, kaitan dengan hari kiamat yang begitu dahsyat. Sehingga ketika kita ingat bahwa kita ini akan meninggal dunia, pasti kita akan semangat untuk melakukan amal-amal ini. Makanya mengingat kematian ini satu hal yang sangat penting buat kita semuanya. Betul apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Aksiru dzikri hadimil ladzati al maut. Hendaklah kalian selalu mengingat pemutus kenikmatan. Apa pemutus tersebut? Yaitu adalah kematian. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis lain, ama innakum law aksartum dzikra hadimil ladzat lasyagalakum amma ara. Yakni al maut. Kata Rasulullah, seandainya kalian banyak mengingat sesuatu yang akan memutus kenikmatan dunia ini, maka kalian akan disibukkan seperti yang aku lihat. Apa itu? Yaitu al-maut. Maka kata Rasul, fa'aksiru min dzikri hadimil ladzatil maut. Maka hendaklah kalian banyak mengingat sesuatu yang akan memutus kenikmatan itu adalah yaitu kematian. Ini kata Rasulullah, ya. Fa innahu lam ya'ti 'alal qabri yaum illa takallama bihi.
Karena seseorang tidaklah dia masuk ke dalam liang lahat kecuali dia akan berbicara. Ana baitu gurbah. Maka kata kuburan orang tersebut mengatakan kuburan tersebut dia mengatakan ana baitul gurbah. Sesungguhnya saya adalah rumah yang asing buat kalian. Ini kan menunjukkan bahwa betapa dahsyatnya kaitan dengan penyakit ini, dan dampaknya adalah nanti kita bahas, tapi sebabnya adalah dia lupa yang namanya kematian. Makanya harus selalu ingat yang namanya kematian. Kematian selalu menghadang kita semuanya. Kematian yang kita lari dari kematian, maka fa innahu mulaqikum. Kematian itu ada di depan kita. Kemudian yang ketujuh, penyakit ini sebabnya adalah dhannu bulughil kamali. Bahwa dia mengira bahwa dia pribadi yang sudah sempurna. Biasanya ketika kita sudah mengatakan saya adalah sudah sempurna, saya sudah banyak ibadah yang saya lakukan, maka orang tersebut akan abai kaitan dengan ini. Makanya Rasul mengingatkan kita, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang pandai itu siapa? Orang yang pandai menghisab, orang yang pandai mengevaluasi dirinya sendiri, dan dia beramal lima ba'dal maut, terhadap apa yang dia lakukan setelah kematian, terhadap apa yang dia kumpulkan setelah kematian. Karena kematian itu adalah pasti datang. Dan kata Ali bin Abi Thalib, fa innal yaum, di dunia ini adalah amalun bila hisab. Kita beramal, tidak ada hisab. Wa ghadan, tapi kelak di yaumil qiyamah. Apa kata Rasulullah? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Hisabun bila amal. Kalau kelak di hari kiamat yang ada perhitungan, tidak ada aktivitas amal. Sehingga kata Rasul, pantas al-kayyisu, orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang pandai siapa? Orang yang pandai itu adalah orang yang pandai mengapelasi diri. Wal ajizu, sedangkan orang yang lemah, siapa orang yang lemah itu? Orang yang lemah itu adalah orang yang manittaba'a nafsahu hawa, orang yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'alallahi, dan dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul ungkapan Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Konteks kaitan dengan bab ini, kata beliau, fa innahu ahwanu 'alaikum fil hisabi ghadan. Karena kalau kita mengevaluasi diri, kita menimbang amalan yang kita lakukan, maka itu akan lebih memudahkan kita untuk esok hari kiamat. Hari kiamat suatu hal yang sangat dahsyat. Hari kiamat suatu hal yang sangat berat buat kita semuanya. Kan ini sesuatu yang berat ketika kita mengevaluasi diri dari sekarang. Ketika kita menimbang amal yang kita lakukan sekarang, maka itu semuanya akan memudahkan kelak di yaumil qiyamah. Antu hasibu anfusakumul yaum, dengan kalian menghisab pada hari ini. Wa tazayyanu lil ardil akbar. Dan hendaklah kata Umar bin Khattab, dan hendaklah kalian berhias dirimu dengan pertemuan yang sangat besar, yaitu yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Karena nanti pada hari kiamat itu, di hari yang mana ditampakkan semua dari kamu apa yang tidak ada tersembunyi kaitan dengan itu. Artinya di hari kiamat semua akan nampak, semua tidak ada yang tersembunyi kaitan dengan bab ini. Sehingga penting kita semuanya adalah selalu ingat yang namanya kematian. Kemudian yang kedelapan adalah, di antara yang menyebabkan penyakit ini adalah at-taswif, menunda-nunda pekerjaan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Kata Rasul, syababaka qabla harumika. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Para pemuda, para milenial, mari kita manfaatkan waktu muda untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian wasihataka qabla saqamika. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Karena ketika kita sehat bisa beribadah, ketika kita sehat bisa beraktivitas. Tapi kalau sakit, ibadah kita juga terbatas dan lain sebagainya. Aktivitas kita juga akan terbatas dan lain sebagainya. Wa ghinaka qabla fakrika. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita berupa rizki, jangan sampai kita abai kaitan dengan bab ini. Wa faraghaka qabla syughlika. Masa senggangmu, masa kosongmu sebelum datang masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautika, dan masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Yang terakhir kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang bisa menyebabkan penyakit ini apa? Yang bisa menyebabkan penyakit ini adalah yang ke-9, musyahadatu ba'di dawil uswati ala halit tafrid. Kita menyaksikan seseorang yang dijadikan teladan, tapi dia melakukan amalan ini, dia melakukan penyakit ini.
Artinya bahwa ketika kita selalu berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki penyakit ini, pasti kita pun akan terkena. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, kullu ummati mu'afa. Setiap umatku akan mendapatkan ampunan. Illal mujahirin, kecuali al-mujahirin, itu orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Kemudian kata apa? Wa inna minal mujahara, dan di antara bentuk dosa yang dilakukan dengan terang-terangan itu adalah an ya'malar rajul bil laili amalan. Di malam hari dia melakukan aktivitas, melakukan amalan, summa yusbih, kemudian di pagi hari dia di malam hari melakukan kemaksiatan, tapi di pagi hari kemudian dia mengatakan wa qad satarahullahu alaihi, Allah menutup aib orang tersebut. Fayaqul, dia mengatakan, ya fulan, wahai fulan, amiltul bariha, di malam hari saya melakukan kemaksiatan ini, kada wa kada, wa qad bata yasturuhu rabbuh, padahal di malam hari itu Allah telah menutupi aib orang tersebut. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi alaih, dan di pagi hari justru orang tersebut adalah menyikap perbuatannya sendiri yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaitan dengan penyakit ini adalah salah satu sebabnya adalah ketika kita berinteraksi, ketika kita berteman dengan orang-orang yang punya penyakit yang sama. Artinya dia menjadi suri tauladan buat kita semuanya, akhirnya kita terkena penyakit ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah kira-kira penyakit ini setelah tahu sebabnya, apa dampaknya buat kita semuanya? Dampak penyakit ini sangat dahsyat. Dampak penyakit ini sangat berat buat kita semuanya. Apa dampaknya? Yang pertama adalah dampak dari penyakit yang barusan disebutkan itu adalah, yang pertama adalah al-idtirab wal qalaq an-nafsi. Menjadikan jiwa itu menjadi bimbang. Kenapa jiwa ini menjadi bimbang? Karena kalau kita berbicara tentang hati, ya, bahwa hati itu juga harus dikasih makan. Kalau badan kita harus dikasih makan dengan makanan, dengan minuman, akal kita harus diberi makanan dengan ilmu, ruh kita, hati kita itu pun sama, harus diberi makan supaya hidup ini menjadi tenang. Ketika hati kita, ketika ruh kita tidak diberikan makan, maka hati kita akan galau, hati kita akan goncang. Dan makanan dari hati kita itu adalah bagaimana kita al-muwadhabatu 'alal amalil yaumi wal lailah. Dia selalu komitmen, selalu menjaga kaitan dengan amal-amal harian dia. Baik itu amalan wajib, termasuk juga amalan-amalan sunnah. Maka ketika dia jauh daripada komitmen dengan amalan-amalan ini, tentu hatinya akan al-qalaq, hatinya itu akan galau, hatinya itu akan gamang, hatinya itu akan bimbang. Kenapa? Karena orang ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Toha ayat 124. Wa man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzonka. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang berpaling dari pengingatku, maka orang tersebut fa innalahu ma'isyatan dzonka, maka sungguh baginya penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Kemudian yang kedua, al-qu'ud ala an ada'il wajib au ala al-aqal al-futur. Orang yang abai, orang yang lalai, meremehkan amalan harian, maka dampaknya itu adalah dia enggan untuk melaksanakan kewajiban, atau minimal dia futur, dia malas untuk menjalankan kewajiban tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, anna zadal muslim ala tariq innama huwal muwadhabatu fi amalil yaumi wal lailah. Bekal yang harus dimiliki oleh setiap muslim untuk menggapai jalan yang lurus ini, untuk menggapai jalan yang berat ini, untuk menggapai jalan menuju surga ini adalah ketika dia komitmen menjalankan amalil yaumi wal lailah. Kewajiban-kewajiban, amalan-amalan sunnah yang diwajibkan, yang disunnahkan kepada dia dalam kegiatan sehari-hari. Ketika dia tafrid, ketika dia melalaikan, ketika dia mengabaikan, ketika dia meremehkan amalan-amalan ini, faqad baqiya bi ghairi zad, maka dia tidak akan memiliki bekal. Tentu orang yang tidak memiliki bekal sulit untuk menjalankan berbagai macam aktivitas kebaikan. Makanya betul Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, ini bekal sederhana. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, hadis ya, disebutkan bahwa kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seseorang ketika dia tertidur, maka setan itu akan berdiri di kepalanya dan dia akan mengikat dia dengan 3 ikatan.
Setiap dia mengikat ikatan tersebut, dia mengatakan, syaitan mengatakan, alaika lailun tawil farqud. Malam masih panjang, tidurlah. Kemudian ketika orang tersebut bangun dan dia membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. In hallatil uqdah, maka satu ikatan lepas. Wa in tawaddoa, kemudian kalau dia berwudu, maka lepaslah ikatan yang kedua. Fa in shalla in hallat uqdah, kalau yang ketiga dia sholat, maka ikatan itu akan hilang. Artinya ikatan itu akan lepas. Fa asbaha nasyiton thayyiban nafsi, maka pagi hari dia dalam keadaan semangat dan dalam keadaan jiwa yang sangat baik. Wa illa, kalau dia tidak melakukan doa ketika bangun tidur, tidak berwudu dan tidak sholat, maka apa kata beliau? Asbaha khabithun nafsi kaslanan, maka orang tersebut di pagi hari bangun dalam keadaan apa? Dalam keadaan pagi hari jiwanya tidak tentram dan dia merasa malas. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi penyakit ini menyebabkan kita untuk apa? Menyebabkan kita malas untuk melaksanakan kewajiban, atau minimal apa? Orang tersebut adalah al-futur. Futur ini kan ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan paling rendah adalah dia malas untuk melaksanakan kewajiban. Tapi tingkatan yang paling tinggi adalah al-inqita' anil amal. Dia tidak mau mengamalkan kembali amalan-amalan yang biasa dia lakukan. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang memiliki penyakit ini al-jur'atu 'alal ma'siyah. Dia akan berani untuk melakukan kemaksiatan. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-45, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perilakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ibadah. Artinya ibadah yang kita lakukan akan mencegah orang untuk melakukan kemaksiatan. Ketika dia jauh dari ibadah, berarti dia akan berani untuk menjalankan kemaksiatan. Ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, inna fulanan yusallil lail. Ada seorang yang selalu sholat malam. Fa idza asbaha sadiqa, ketika pagi hari dia mencuri. Faqala innahu sayanhahu ma taqul. Ini kalau kita berbicara tentang ini adalah bagaimana ya, orang yang melakukan kebaikan, maka dia akan tercegah daripada melakukan kemaksiatan. Dia akan tercegah dari melakukan dosa. Tapi kalau dia jauh daripada amal-amal ibadah, maka tentu orang tersebut akan terjerumus kepada yang namanya kemaksiatan tersebut. Makanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaitan dengan bab ini sekali lagi adalah harus menjadi perhatian buat kita semuanya, bahwa pentingnya kita selalu menjaga amal harian ini. Kemudian yang keempat, dampak yang akan kita dapatkan dari penyakit ini adalah ad-dha'fu awil al-inhiyar al-badani. Maka ujung-ujungnya adalah orang tersebut lemah fisiknya. Karena ketika kita menjalankan berbagai macam aktivitas kebaikan, kita bergerak, ada aktivitas dan lain sebagainya, dan itu akan menguatkan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat ke-52, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum. Wahai kaumku, mohonkanlah ampun kepada Rabb kalian. Summa tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kepadanya. Artinya ini kan aktivitas kebaikan. Yursilis sama alaikum midrara, maka Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras, rezeki yang sangat banyak. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan dia akan menambah kekuatan kepada kekuatanmu. Wala tatawallau mujrimin, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Kemudian berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah orang yang selalu abai, meremehkan, melalaikan amal harian, maka dampaknya adalah al-hirmanu minal aunit wa taufiq al-ilahi. Orang tersebut tidak akan mendapatkan pertolongan Allah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang tersebut jauh daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pertolongan Allah akan diberikan kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu berbuat baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah dampak dari penyakit ini adalah faqdul haibati awit ta'thir fin nas. Orang-orang seperti ini maka ujung-ujungnya adalah dia akan kehilangan kewibawaan di depan masyarakat, di depan orang lain. Kenapa dia akan kehilangan kewibawaan? Ketika dia abai kaitan dengan aktivitas dunia contohnya. Setiap tugas yang diberikan kepada dia, maka dia selalu terlambat untuk menjalankannya. Baik itu contohnya kalau bagi mahasiswa tugas kuliah, kalau dia sebagai pekerja tugas dalam pekerjaan. Ketika dia pekerjaan itu adalah selalu terlambat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia abai. Maka tentu orang-orang akan menganggap jangan percaya kepada orang tersebut. Jangan berikan pekerjaan kepada orang tersebut.
Bahkan kata Rasul dalam sebuah hadis, ini kaitan dengan betapa bahayanya penyakit ini. Nanti kata Rasulullah, yushakul umam antada alikum kama tada'al aklatu ila qas'atiha. Saya khawatir, saya ragu, nanti khawatir kalian akan menjadi rebutan orang-orang seperti rebutannya orang-orang kaitan dengan makanan yang ada di meja, berebut kaitan dengan makanan itu. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah kami di hari itu jumlahnya sedikit? Kata Rasul, enggak, jumlah kalian itu banyak. Tetapi jumlah itu adalah seperti buih di lautan. Ya, ini seperti buih. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, maka Allah akan mencabut Allah akan mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian. Rasa wibawa kalian itu hilang dari musuh-musuh kalian. Maka kemudian Allah akan melemparkan kepada kalian, kepada hati-hati kalian al-wahan. Apakah yang dimaksud dengan wahan kata para sahabat? Hubud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan kemudian kata Rasulullah SAW adalah benci yang namanya kematian. Artinya ini kan dampaknya. Ketika dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hilangkan wibawa dia di hadapan musuh. Ketakutan dia takutnya musuh dari dia. Ini menunjukkan bahwa betapa besarnya penyakit ini dampaknya buat kita semuanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita tahu sebabnya, kita tahu juga dampaknya. Pertanyaannya adalah, obat ini apa yang harus kita lakukan? Obat dari penyakit ini memang sangat banyak. Yang pertama adalah kembali berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kita selalu mempelajari Al-Quran, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian yang kedua adalah jauhi yang namanya dosa dan kemaksiatan sekecil apapun. Seandainya kita berbuat dosa, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa ini kaitannya dengan hati kita, nuktatan sauda, akan ada titik hitam dalam diri kita. Titik hitam ini adalah kalau kita bertobat hilang, tapi kalau tidak akan bertambah dan bertambah. Naudzubillah min dalik, sampai hati kita itu seperti ron, nanti penuh dengan titik tersebut sampai sulit mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah ketika sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan berlebihan. Tidur itu boleh, tapi kalau tidur berlebihan akan membahayakan juga kaitan dengan ini. Makan itu boleh, minum itu boleh, tapi makan dan minum berlebihan, nanti ujung-ujungnya adalah akan malas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian canangkan kedisiplinan dalam diri kita. Saya akan selalu disiplin dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita punya time schedule. Kita punya jadwal harian kita. Jam sekian dan sebagainya. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ibadah salat yang kita lakukan salah satunya adalah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa disiplin waktu. Kita tidak boleh sebelumnya ataupun salat melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. Yang kelima, syukuri nikmat yang Allah berikan. Allah memberikan nikmat kepada kita begitu banyak. Tapi kalau kita tidak mensyukuri nikmat tersebut, tentu kita semuanya adalah akan lupa kepada nikmat Allah, dan ujung-ujungnya adalah kita akan tidak bersyukur, dan salah satu bentuk syukur adalah beribadah kepada Allah. Kemudian berikutnya adalah mohonlah perlindungan kepada Allah, mohonlah pertolongan kepada Allah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengajarkan doa setiap kita selesai sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu bersyukur kepadamu. Kemudian juga adalah berzikir kepadamu dan baik dalam beribadah kepadamu. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh adalah kita punya hawa nafsu. Hawa nafsu ini adalah harus kita perangi. Jangan sampai hawa nafsu itu kita biarkan. Maka lawan keinginan-keinginan nafsu yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Maka tadi sesuai dengan karena kalau sudah disiplin maka lawan hawa nafsu ketika hawa nafsu itu adalah bertentangan dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Kemudian berikutnya adalah selalu bersama dengan orang-orang soleh. Selalu bersama dengan orang-orang yang disiplin, selalu bersama dengan orang-orang yang semangat melaksanakan kebaikan-kebaikan. Dan yang terakhir adalah hayati dunia ini adalah tempat beramal. Dunia ini adalah kehidupan sementara. Kita akan meninggalkan yang namanya dunia ini. Dan nanti di akhirat yang akan dibawa oleh kita adalah bukan harta, bukan jabatan, bukan apapun. Yang akan dibawa oleh kita adalah amal ibadah kita. Sehingga hayatilah bahwa kehidupan dunia ini adalah tempat beramal. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat bercocok tanam untuk kehidupan akhirat. Makin banyak amal yang kita lakukan di dunia, maka makin banyak pula bekal kita untuk hari kiamat. Dan nanti adalah bekal ini adalah yang akan menolong kita. Ketika seseorang meninggal dunia, maka dia akan diantar oleh tiga. Pertama keluarganya, yang kedua adalah hartanya, yang ketiga adalah yang akan mengantar dia amalnya. Yang dua akan kembali, yang satu akan tinggal. Yang tinggal itu adalah apa? Amal ibadah yang dia lakukan. Keluarga mengantar, mungkin dia sedih hanya beberapa hari, beberapa pekan. Setelah itu mereka beraktivitas seperti semula.
Dia akan lupa kaitan dengan kita. Tetapi amal ibadah inilah yang akan selalu menemani kita ketika kita dikubur dan ketika kita kelak di yaumil qiyamah. Oleh kata kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kajian pada kesempatan kali ini, at-tafrid fi amalil yaumi wa lailah, penyakit meremehkan, penyakit menyepelekan amal harian kita. Mudah-mudahan kita bisa menjauhi dari penyakit ini, dan mudah-mudahan kita bisa menggunakan segala potensi yang Allah berikan kepada kita untuk bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, sabiqu ila magfiratin mir rabbikum. Barakallahu fikum billahi fi sabilil haq, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, nasrun minallahi wa fathun qarib, ihdinas siratal mustaqim, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.